Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Isti Anindya, selaku dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar 2. Di sini kami dari kelompok 3, saya sendiri, Tessa Walmi Antika, dan keempat teman saya ada Sugiyati, Nopi Putri Riana, Elizabeth Siburian, Perawati Marlina Shirait. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang hematuria. Di mana kasusnya seorang laki-laki 46 tahun dirujuk dengan riwayat beberapa episode hematuria tanpa rasa sakit. Pasiennya seorang perokok dan tidak memiliki riwayat medis lain yang signifikan. Dia tidak melaporkan adanya faktor risiko apapun untuk keganasan orotelial. Selanjutnya pasien menjalani CT viogram intravena dan sitologi urin. Keduanya pun juga tidak menunjukkan kelainan. Dan menjalankan sistologi yang menunjukkan adanya penampakan yang menunjukkan daerah erythematosa pada dinding kandung kemih posterior. Lalu dilakukan biopsi yang menunjukkan adanya bukti amilioidosis tipe AA. Di sini kami akan menjelaskan tentang definisi, faktor risiko hematuria, patofisiologi, pemeriksaan penunjang, dan asuhan keperawatan. Baiklah, untuk definisi akan dijelaskan oleh teman saya, Elizabeth Siburian. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih, Tessa. Definisi. Hematuria adalah urin berdarah, adalah suatu gejala yang ditandai dengan adanya darah atau sel darah merah di dalam urin yang disebabkan oleh adanya inflamasi seperti pada saluran kemih, serta dapat juga disebabkan oleh benih, prostat, hipertopi, sitis, karsinoma bladder, batu pelvis renal, atau ureter, di mana diantaranya bisa berasal dari tumor ganas yang terdapat pada saluran kemih. Untuk faktor risiko, seseorang lebih berisiko terserang hematuria jika ia menderita penyakit yang dapat menyebabkan hematuria. Faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan risiko terjadinya hematuria adalah merokok, terlalu sering mengonsumsi obat pereda nyeri, terpapar bahan kimia tertentu, terpapar radiasi, berusia di atas 50 tahun, terutama pada pria. Berolahraga terlalu berat seperti berlari maraton, memiliki keluarga yang menderita hematuria. Untuk patofisiologinya akan dijelaskan oleh teman kami, Riana. Kami silakan. Terima kasih, Elizabeth. Di sini saya akan membacakan dan menjelaskan mengenai patofisiologinya. Dari patofisiologinya, adanya BAK kemerahan yang tanpa adanya rasa nyeri. Nah, dari sini kita melakukan tindakan pemeriksaan sedimen urin. Dan hasilnya tidak ada kelainan pada pemeriksaan. Selanjutnya kami mencoba untuk melakukan tindakan pemeriksaan CT pileogram. Dan hasilnya pun juga tidak adanya kelainan pada pemeriksaan tersebut. Di sini selanjutnya kami mencoba melakukan tindakan pemeriksaan sistoskopi. Dan ternyata munculnya adanya eritema pada dinding kandung kemih pada posterior. Nah, dari situlah kami mencurigai adanya hematuri tanpa disertai gejala nyeri. Selanjutnya kami melakukan tindakan biopsi dan di sana kami mencurigai adanya bukti amilioidosis tipe AA yang menyebabkan terjadinya peradangan pada ginjal sehingga
terjadinya kemerahan pada sistem perkemihan dan terjadilah hematuri. Dan di sini pun juga ada pemeriksaan penunjang, yaitu pada pemeriksaan uroteal tidak terdapat keganasan. Dan yang kedua adanya pemeriksaan CT pleogram intravena dan sitologi urin, keduanya pun juga tidak menunjukkan adanya kelainan. Dan yang ketiga, pemeriksaan histoskopi yang menunjukkan penampakan yang mencurigai pada daerah eritmatosa ada dinding kandung kemih posterior. Dan yang keempat, pemeriksaan biopsi analisis jaringan buli yang menunjukkan bukti amiloidosis tipe AA. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kami, Ferawati Sirait. Kami persilahkan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan asuhan keperawatan pengkajian tentang pasien Tuan J, usianya 46 tahun, jenis kelaminnya laki-laki, pendidikannya SMA, pekerjaan wira swasta, status perkawinan sudah nikah, agama Islam, suku Jawa, alamatnya Jalan Bendungan Hilir, riwayat kesehatan sekarang, riwayat keluhan utama pasien, pasien dirujuk dengan riwayat beberapa episode hematuria tanpa rasa sakit. Pasien juga mengatakan tidak adanya faktor resiko apapun untuk keganasan urothelial. Diagnosa, data subjektif, OS mengatakan kencing berwarna merah sejak 1 minggu yang lalu. Data objektif, KU tampak lemah, kesehatan CM, akral hangat, warna urin tampak kemerahan, hasil histologi menunjukkan penampakan yang mencurigakan daerah eritmatosa pada dinding kandung kemih. Tensi pasien 120/80, dadinya 76, temperaturnya 36,2, RR-nya 20. Diagnosa pasien gangguan eliminasi urin berhubungan dengan infeksi saluran kemih. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan teman kita Ugi Sugiar. Kita persilakan. Terima kasih Vera. Untuk intervensi yang dapat kita lakukan, observasi tanda-tanda vital, kaji adanya tanda-tanda infeksi, monitor eliminasi urin, konsistensi, volume, dan warna urin. Anjurkan pasien untuk minum banyak air putih. Kolaborasi dalam pemberian terapi dan tindakan medis. Untuk implementasinya bisa kita lakukan dengan cara didapatkan observasi tanda-tanda vital dengan kriteria hasil tekanan darah pasien 120/80 mm Hg, temperaturnya 36,2 derajat Celcius, nadinya 76 kali per menit, saturasi oksigen 98. Lakukan pengkajian ada tanda-tanda infeksi, melakukan monitor eliminasi urin, baik konsistensi, volume, dan warna urin. Menganjurkan pasien agar banyak minum air putih, serta melakukan kolaborasi dengan dokter dalam pemberian terapi dan tindakan medis. Evaluasi untuk hari pertama, data yang kita dapat dari pasien, OS mengatakan kencingnya berwarna merah. Data yang kita lihat, keadaan umum tampak lemah, kesadaran kompos mentis, akralnya hangat, warna urinnya masih tampak kemerahan. Dari hasil histologi menunjukkan penampakan yang mencurigakan daerah erythematosa pada dinding kandung kemih. Asesmennya gangguan eliminasi urin berhubungan dengan infeksi saluran kemih. Planningnya
Yang kita lakukan, observasi tanda-tanda vital, kaji adanya tanda-tanda infeksi, monitor eliminasi urin, baik konsisten, volume, dan warna urin. Anjurkan pasien untuk banyak minum air putih, serta kolaborasi dengan dokter dan untuk pemberian terapi dan tindakan medis. Untuk evaluasi hari kedua dan ketiga diharapkan masalah teratasi. Demikian presentasi kasus hematuri dari kami kelompok 3. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.